Manchester United tertarik datangkan Eriksen. Manchester United dikabarkan ikut dalam perburuan pemain Denmark, Christian Eriksen. Tim yang dijuluki Setan Merah itu juga berharap bisa mendapatkan pemain Denmark tersebut secara gratis. Perburuan pemain tengah gencar dilakukan oleh Manchester United. Kehadiran Ten Hag membuat manajemen berusaha mendatangkan pemain-pemain baru yang diinginkan pelatih asal Belanda itu. Sejumlah nama mulai muncul ke permukaan. Sebagian besar merupakan mantan pemain yang pernah ditangani Erik Ten Hag di klub sebelumnya, termasuk beberapa pemain dari Ajax Amsterdam. Musim lalu, Christian Eriksen bermain untuk tim Premier League, Brentford. Dia pindah dari Inter Milan setelah sebelumnya mengalami serangan jantung pada Piala Eropa 2020. Eriksen terpaksa bermain di Inggris karena Liga Italia tidak mengizinkan pemain dengan alat pacu jantung tampil di lapangan. Manchester United membutuhkan Eriksen untuk memperkuat barisan tengahnya. Kebetulan Ten Hag cukup mengenal pemain Denmark itu. Ten Hag sangat terkesan dengan perkembangan Eriksen di Brentford. Di bawah asuhan Thomas Frank, Eriksen menunjukkan semangat yang luar biasa. Musim lalu, Christian Eriksen telah tampil dalam 11 laga dan berhasil mencetak 1 gol dan 4 assist. Ten Hag berharap, kehadiran Eriksen mampu membantunya membangun kembali skuad Setan Merah. Karena itu, dia menempatkan Eriksen dalam daftar 7 pemain buruannya pada musim ini. Brentford kabarnya sudah mengajukan perpanjangan kontrak kepada playmaker asal Denmark itu. Selain Brentford, Manchester United juga harus bersaing dengan 2 klub lainnya, yakni Tottenham Hotspur dan Everton. Foto, Manchester United tutup dari 2 klub ini. Spurs tentu bukan nama baru bagi Eriksen. Dia pernah memperkuat Tottenham pada 2013 hingga 2020. Spurs semakin di atas angin karena masih tampil di Liga Champions musim depan. Berbeda dengan Mu yang hanya bisa menjanjikan panggung Europa League kepada Eriksen. Cristiano Ronaldo menebar peringatan ke lawan-lawan Portugal. Portugal menghajar Swiss 4 gol tanpa balas dalam laga UEFA Nations League. Bermain di Estadio José Alvalade, Lisbon, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 dini hari WIB, Selecao das Quinas menang lewat gol William Carvalho, Joao Cancelo, dan 2 gol Ronaldo. Kemenangan itu menjadi persiapan gemilang Portugal menuju Piala Dunia 2022, yang digelar akhir tahun ini. Lewat media sosialnya, Ronaldo menyebut bahwa penampilan Portugal bak baru saja dimulai. Kemenangan penting dalam perjalanan kami, banyak kebanggaan dan kepercayaan diri dalam tim ini, kekuatan untuk memberi rakyat Portugal apa yang kita harapkan, kesuksesan dan penampilan yang meyakinkan, tulis Kapten Portugal itu. Rasanya seperti musim telah berakhir, tapi sebenarnya ini baru saja dimulai, tulis CR7. Ronaldo sendiri baru saja menuntaskan musim yang sulit bersama Manchester United. Penyerang 37 tahun itu gagal membawa Setan Merah finish 4 besar di Liga Inggris, serta gagal di semua ajang yang diikuti. Meski begitu, Ronaldo bisa membuat 24 gol dalam semusim. Selanjutnya, Ronaldo akan membantu Portugal tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar, akhir tahun ini. Arsenal dekati Gabriel Jesus. Sejak berpisah dengan Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal cuma punya Alexandre Lacazette untuk mengisi pos penyerang tengah. Ada juga pemain muda, Eddie Nketiah yang cukup bersinar di musim lalu. Musim panas ini Lacazette giliran yang pisah jalan. Kontraknya sudah habis dan disebut-sebut Lacazette akan kembali ke Lyon. Jesus musim lalu bikin 8 gol dan 9 assist dari 28 laga di Liga Inggris. Gabriel Jesus belum perpanjang kontrak di Manchester City yang akan habis pada musim panas tahun 2023. Andai City tak mau kehilangan pemain asal Brasil itu dengan cuma-cuma, maka menjualnya di musim panas ini bakal jadi langkah tepat. Manchester City pun sudah mendatangkan 2 amunisi striker baru. Mereka adalah Erling Haaland dan Julian Alvarez. Gabriel Jesus punya hubungan baik dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta. Arteta dulu ikut memoles potensi Jesus semasa jadi asisten manajer Pep Guardiola. Arsenal menawarkan gaji lebih besar untuk Jesus. Jesus akan dibayar 3,4 miliar rupiah per pekan, gajinya di City 1,9 miliar rupiah per pekan. Arteta dikabarkan juga menjanjikan Jesus untuk mengisi skuad utama. Arsenal disinyalir sudah menyetujui angka penjualan Jesus sebesar 50 juta pounds atau setara 906 miliar rupiah yang akan dibayar bertahap. James Milner bertahan di Liverpool sampai 2023. James Milner akhirnya lanjut di Liverpool.
Pemain asal Inggris itu menekan kontrak berdurasi setahun lagi sampai 2023. Kontrak Milner di Liverpool sedianya akan habis akhir Juni ini. Artinya, sang pemain bisa bebas pergi dari Anfield secara gratis. Namun, Milner memutuskan bertahan. Pemain berusia 36 tahun itu resmi menekan kontrak berdurasi setahun lagi pada Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa James Milner menekan perpanjangan kontrak baru bersama The Reds, tulis Liverpool. Milner masih menjadi bagian penting skuad Liverpool di bawah arahan Jurgen Klopp di musim 2021-2022. Ia tampil sebanyak 39 kali dan turut membuat 3 assist. Pemain yang diboyong dari Manchester City pada 2015 itu membantu Liverpool nyaris meraih quadruple. Si Merah sendiri akhirnya cuma mendapatkan 2 trofi, dari ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris. Total, James Milner sudah punya penampilan 289 penampilan dan bikin 26 gol serta 44 assist untuk Liverpool. Total 6 gelar sudah diberikannya, dengan 4 trofi lainnya adalah gelar juara Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Nemanja Matic merapat ke AS Roma dan reuni Jose Mourinho. Matic sudah menyepakati kontrak selama semusim bersama AS Roma, dengan opsi perpanjangan semusim. Ia akan bergabung dengan status bebas transfer. Matic pertama kali dilatih Mourinho sewaktu membela Chelsea, dan berhasil meraih gelar Premier League pada tahun 2015. Di musim panas 2017, Mourinho yang sudah melatih Manchester United memboyongnya ke Old Trafford. Kini, setelah mengantarkan Roma memenangi Europa Conference League bulan lalu, Mourinho kembali membutuhkan jasa Matic untuk memperkuat skuad muda Giallorossi demi meraih target lebih tinggi di musim depan. Matic mengakhiri kebersamaan dengan Mu pada musim panas ini, usai mengantarkan Setan Merah finish ke-6 di Liga Inggris. Sebetulnya ia masih terikat kontrak sampai 2023, namun kedua pihak sepakat putus hubungan setahun lebih cepat. Liverpool tolak tawaran pertama Bayer untuk Sadio. Keinginan Bayern Munchen memboyong Sadio Mane mendapat hambatan. Liverpool dikabarkan menolak tawaran pertama yang diajukan raksasa Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman, tersebut. Nama Sadio Mane termasuk yang dibicarakan dalam bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebab, pemain internasional Senegal tersebut menyatakan ingin meninggalkan Anfield. Sejatinya, Sadio Mane masih terikat kontrak dengan Liverpool. Dia masih akan tetap berkostum The Reds hingga Juni tahun 2023. Namun, Sadio Mane ingin mencari tantangan baru. Sejauh ini, dia sudah menuai sejumlah kesuksesan selama merumput di Anfield. Keinginan Sadio Mane mendapat sambutan positif. Liverpool bersedia melepas Sadio Mane tetapi jika ada tawaran yang sesuai dengan keinginan klub, Bayern Munchen mengajukan penawaran pertama untuk Mane. Klub berjulukan The Bavarians ini mengajukan tawaran senilai 21 juta pounds atau sekitar 379 miliar rupiah plus 4 juta pounds atau sekitar 72 miliar rupiah. Harga tersebut dinilai sangat rendah sehingga Liverpool bergeming. Mane yang menjadi pemain vital Liverpool di era pelatih Jurgen Klopp dianggap memiliki nilai lebih mahal. Kendati usianya saat ini telah menginjak 30 tahun, tetapi penampilan dan ketajamannya masih dapat diandalkan. Lihat saja statistik Mane bersama Liverpool. Dia telah menorehkan 120 gol dan menghasilkan 14 assist dari 269 penampilan di berbagai kompetisi. Terbaru, Mane mampu menunjukkan performa gemilang bersama timnas Senegal di ajang kualifikasi AFCON 2023. Dia mencetak hat-trick saat Senegal menghadapi timnas Benin pada Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022, di Stade Mi Abdoulaye Wade. Mantan pemain Southampton tersebut sudah menghasilkan total 32 gol untuk negaranya. Sadio Mane melampaui catatan gol Henry Camara yang menorehkan total 29 gol bersama Senegal. Sadio Mane memulai petualangannya di Eropa bersama klub Liga Prancis, FC Metz pada Agustus tahun 2012. 2 tahun berselang, RB Salzburg membelinya dengan harga 23 juta euro atau sekitar 356,6 miliar rupiah. Setelah itu, Sadio Mane pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Southampton pada September tahun 2014. Performanya yang memukau membuat Liverpool tertarik. The Reds memboyong Sadio Mane dari Southampton pada Juli tahun 2016.
Rival sekota Everton ini menggelontorkan 41,2 juta euro atau sekitar 638,779 miliar rupiah untuk memboyongnya ke Anfield. Sadio Mane dikabarkan siap hengkang, Bayern Munchen bisa jadi pelabuhan berikutnya. Wales lolos ke Piala Dunia 2022, Bale tunda pensiun. Wales keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Andriy Yarmolenko mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi bola tendangan bebas Gareth Bale di menit ke-39 dan skor bertahan sampai akhir. Hasil itu membuat Wales berhak ke Piala Dunia 2022. Selanjutnya, mereka akan segrup dengan Inggris, Iran, serta Amerika Serikat pada babak penyisihan. Wales akhirnya tembus Piala Dunia setelah 64 tahun absen. Gareth Bale, pemain bintang di timnas Wales, begitu senang dengan hasil tersebut. Sebab Bale mampu meloloskan dirinya ke Piala Dunia sejak 64 tahun absen lamanya. Gareth Bale kini berstatus bebas transfer di bursa transfer musim panas. Real Madrid tidak memperpanjang kontraknya. Tidak seperti pemain lain yang diselimuti rumor sana-sini, nama Bale begitu kalem. Bale sempat dirumorkan akan kembali ke Liga Inggris, tapi sepertinya manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, tidak meminatinya. Diketahui, Bale akan pensiun dari rumput hijau. Apalagi, dirinya kerap dilanda cedera. "Saya main sedikit lagi deh," ujar Bale sambil tertawa. Gareth Bale tidak menganggap serius pertanyaan mengenai dirinya dikabarkan akan pensiun itu. Di umur 32 tahun, Bale memang sudah mendapat menit bermain yang jarang dalam 2 musim terakhir di Real Madrid. Musim lalu, cedera otot dan punggung mengganggu performanya. Namun kini, Bale dipastikan akan kembali fit dan berusaha membawa Wales melangkah jauh di Piala Dunia 2022 Qatar nanti. "Saya mendapat banyak tawaran," ujar Bale singkat tanpa memberitahu lebih lanjut klub-klub mana yang meminatinya. Erik ten Hag mendapatkan julukan dari staf klub. Ten Hag mengakhiri periodenya bersama Ajax lebih dini agar bisa memulai lebih cepat masa-masanya sebagai manajer Manchester United, segera setelah musim Premier League berakhir. Saat ini juru taktik Belanda tersebut sudah mulai bekerja, dengan mengumpulkan laporan terperinci mengenai seluruh pemain yang dimiliki Manchester United. Selain itu, Erik ten Hag kabarnya juga sudah memulai usaha mendatangkan pemain-pemain baru bidikannya, dalam usaha memperkuat skuadmu musim depan. Ten Hag sudah memberi kesan awal positif di Carrington. Kedatangannya di Manchester disebut bagaikan sudah memberikan sengatan listrik ke seantero klub. Sejumlah anggota staf tidak bermain di Man United sampai menjuluki Erik ten Hag dengan sebutan "Sheriff baru", dengan konotasi dan nuansa positif bahwa ia akan membawa keteraturan buat setan merah. Anggota staf itu dilaporkan terkesan dengan pendekatan personal yang dilakukan Erik ten Hag, dengan menyempatkan berhenti dan memperkenalkan diri untuk bersalaman, ketika diberi tur sekeliling Manchester United oleh John Murtough. Erik ten Hag juga berjumpa dengan sejumlah supporter di luar stadion dan menyalami para jurnalis yang datang pada saat sesi perkenalannya. Erik ten Hag memiliki banyak pekerjaan rumah setelah Manchester United cuma finish di posisi ke-6 klasemen akhir Premier League musim lalu sehingga tak lolos ke Liga Champions, di bawah arahan Ralf Rangnick. Richarlison dan Vinicius ribut di latihan timnas Brasil. Richarlison dilaporkan terlibat keributan dengan Vinicius Junior dalam sesi latihan timnas Brasil. Insiden keributan itu terjadi pada saat Brasil menggelar latihan tim di Tokyo dalam persiapan menghadapi laga uji coba kontra timnas Jepang. Richarlison terlibat pertengkaran panas dengan Vinicius. Bintang Everton itu menunjukkan mimik marah sambil menarik kaos Vinicius. Aksi Richarlison dibalas Vinicius dengan pukulan ke arah kepala kompatriotnya itu. Kedua pemain tersebut kemudian dipisahkan oleh Neymar, Lucas Paqueta, serta Dani Alves. Tidak jelas apa yang memicu pertengkaran Richarlison dan Vinicius Junior. Foto-foto keduanya kemudian viral di media sosial dan menjadi pembicaraan penggemar. Richarlison turut mengunggah foto dirinya dan Vinicius di media sosial. Dia memberi emoji tersenyum yang menyiratkan tidak ada masalah antara dirinya dan Vinicius. Unggahan Richarlison kemudian dibagikan Vinicius lewat fitur Instagram Stories. Bintang Real Madrid itu juga mengomentari unggahan Richarlison dengan kata-kata, "Lepaskan saya bung," serta dibalas Neymar dengan emoji tertawa. Richarlison sebelumnya diketahui menyambut kedatangan Vinicius Junior ke timnas Brasil. Dia memberi selamat kepada Vinicius yang telah memenangkan Liga Champions 2021/2022 bersama Real Madrid. Dalam sambutannya itu,
Richarlison memeluk dan merangkul kepala Vinicius Junior. Keduanya kemudian bermain bareng saat Brasil menang 5-1 atas Korea Selatan.